sahabat kita juga. Jadi pertanyaannya adalah melihat gelombang jin yang telah banyak di Islam. Gelombang jin. Gelombang. Maksudnya banyaknya jin. Banyaknya gelombang. Masya Telah banyak diislamkan oleh tim SDG. Apakah tidak khawatir ada di antara mereka yang hanya berpura-pura saja masuk Islam dan setelah mereka kuat malah menghancurkan kulon dari dalam? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jin hanya bersandiwara masuk Islam? Dunia ini kok bodoh gini. Aku yang disini. Tuntunan agamamu pancen mulia. Masya Allah. Masya Allah. Aku siap, Ger. Udah siap. Anda siap dipimpin oleh Vi. Vi, silakan Vi. Saya menjadi saksi keislaman pangeran. Boleh saya memegang tangan pangeran? Dan pangeran boleh bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Apa pangeran sudah siap dan semakin yakin? Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Kau lonjak seni bahwa tiada Tuhan orang pangeran selain Allah, salian Allah, dan saya bersaksi awan aku nakseni bahwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pangeran. Takbir! Semoga pangeran dalam pelengkap agama Islam selalu memberikan kebenaran, keselamatan, dan perdamaian baik kita hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bisa saya jabat tangan Anda, tangan sebelah kanan. Dan Anda mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Anda bersedia? Yo, Asyhadu asadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah
utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Anda telah sempurna menjadi seorang muslim. Semoga Anda menjadi muslim yang taat. Matur nuwun sakabehane telah lan Kakang Menggolo uga Darmo. Muga-muga kabeh pinaring berkah. Amin. Insyaallah suatu saat kita akan berjumpa kembali. Saat ini Ada yang datang ke sini. oke. Anda siap ya untuk membaca 2 kalimat syahadat? Silahkan ulurkan tangan kanan Anda. Sing temen-temen ditoto atine, ditoto pikire supaya resik. Sing ikhlas. Bantu saya. Insya Allah Yesus akan bantu Anda. Sekarang Anda ikuti kata-kata saya. Asyhadu bisa Anda ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudaraku. Saat ini Anda telah berada di dalam. Tapi Anda sudah yakin dengan konsekuensi kemusliman Anda? Yakin. Sudah yakin. Kalau memang sudah yakin, saya rasa saya juga nggak boleh mengulur-ngulur waktu ketika hidayah itu datang. Anda siap untuk saya bimbing membaca 2 kalimat syahadat? Jika Anda berkenan, Oke. saya bersedia. Oke. Maaf ya. Siap, Pak. Nggak ente ya. Aneh aja ya. Siap. Jadi. Ya, silakan. Ente. Oke, silakan Anda genggam tangan saya. Dan silakan Anda ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwasanya bahwasannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Dengan selesainya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda telah resmi menjadi seorang muslim, menjadi hamba Allah. Nggak ada maksud. Ikutin, kesian dia. Dan dia tahu maksudnya dia dari tayangan kemarin nanyanya. Oh gitu. Hal itu kan mustahil terjadi, sahabat. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Kalau batinnya kita nggak tahu. Jangankan kita ini yang tidak banyak Allah memberikan kemampuan, karena kita sebagai manusia biasa. Sekelas Nabi dan Rasul aja banyak di kalangan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan Nabi, mereka masuk dalam golongan orang-orang munafik. Artinya tahu arti munafik ini. Di luar kelihatan Islam. Karena apa? Mereka juga ikut sholat bersama Nabi. Mereka berjihad bersama Nabi. Tetapi hatinya jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Apalagi kita manusia biasa. Intinya adalah siapa saja makhluk Allah yang ingin memeluk ajaran Islam, setelah melewati beberapa pertanyaan untuk meyakinkan diri kita, ya jadi kita meyakinkan hanya sebatas zahir, hati kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, kita boleh membimbing mereka untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kalau ternyata dia nggak tulus, dia nggak ikhlas, dia munafik atau pura-pura masuk Islam, bukan ranah kita, itu sudah ranah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencap makhluk-makhluk masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Makanya kita nggak bisa mencap orang munafik, walaupun orangnya tukang bohong, walaupun orangnya ingkar janji, walaupun orangnya dia selalu berkhianat. Nggak bisa kita cap dia sebagai orang munafik. Karena apa? Kemunafikan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menjelaskan atau memberikan tahu. Nah, intinya punya tanda-tanda orang munafik. Ketika kita punya kawan, punya sahabat, punya pemimpin, tukang bohong, kita hanya bisa mengatakan, intinya kayak punya tanda-tanda orang munafik. Tanda, nggak boleh kita membuat, oh inti munafik itu, nggak boleh. Jadi kita hanya bisa mengetahui zahirnya ketika seorang kerjaannya tukang bohong, kerjaannya khianat, dan kerjaannya selalu ingkar janji. Nah, itu tanda-tanda kemunafikan. Ya, ingat, tanda-tanda kemunafikan. Belum tentu dia munafik. Dan kita hanya sebatas itu. Ya, artinya kita nggak bisa mencap makhluk-makhluk ini, oh jangan-jangan dia nggak ikhlas baca syahadatnya. Yang penting kita sudah tanya kepada mereka ada paksaan atau tidak, terus apa motivasi dia masuk Islam dan lain sebagainya. Kalau jawabannya meyakinkan kita, baru kita bimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Tugas kita cuma itu. Selebihnya kita coba bimbing, kita coba ajarkan tentang keislaman. Mungkin awalnya iman itu nggak datang atau tidak hadir secara sempurna, karena semua butuh proses. Makanya dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang Arab Badui, Arab gunung, yang hidupnya itu jauh dari perkotaan. Ketika dia masuk Islam, dibimbing syahadat sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Nah, sama Nabi diprotes, jangan kau katakan aku telah beriman, tapi katakanlah aku telah Islam. Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hatimu, butuh proses. Gitu. Iya. Jadi orang-orang yang baru memeluk ajaran Islam, dia baru seorang muslim.
belum masuk kategori beriman. Dan ketika seorang muslim menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baru dia naik jabatan menjadi orang-orang yang beriman. Karena apa? Iman telah masuk ke dalam hati. Itu jadi. Masya Allah. Itu pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jin hanya bersandiwara masuk Islam? Susah. Jangankan jin yang makhluk gaib, Lepi lagi sandiwara, kita susah. Lepi beneran, apalagi bercanda nih. Susah. Iya maksudnya. Iya. Karena kita nggak tahu hati manusia. Nggak tahu. Jangankan kita manusia, jin aja nggak tahu hati manusia. Kalau pikiran manusia, jin tahu. Tapi kalau hati, susah. Kok nggak bisa Dia Pak? punya ruangan tersendiri yang nggak bisa dipengaruhi kecuali jin korin, karena tempatnya memang di situ. Tapi kalau pikiran, jin bisa tahu kebiasaan ente apa, terus kelemahan ente apa dari pikiran itu. Tapi kalau hati nggak bisa. Orang aneh juga sering ngeprank jin. Oh gitu Pak. Iya, Enggak. bohongin jin pernah itu. Dibohongin Pak. Iya. Ngeprank. Nggak tahu ada prank gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau menyangkut hati manusia, tidak ada yang tahu. Apalagi hati ini jin, wujudnya kita nggak tahu kayak gimana aslinya. Apalagi hatinya, menandakan dia tulus apa enggak. Kadang kita untuk melihat ketulusan seorang manusia juga susah. Ditipu lagi. Ya, makanya kalau masalah itu udah bukan ranah kita.